بشر المسلمين بن أحمد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وجميع أولياء أصولها المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية خصوصا رب الروح ياسر أبي حسن بن أحمد بن هارون وسيد أبو ياسر محمد بن عبد الحسني وبابا خديجة بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب إرشاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلموا معاشر الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من سنة الغفلة وفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية أن من أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل. Ketahuilah wahai para saudara-saudaraku seiman, semoga Allah membangunkan hati kita dan hati kalian dari tidurnya kelalaian dan memberi taufik kepada kita serta kalian untuk bersiap-siap di dalam berpindah dari rumah yang fana kepada rumah yang kekal abadi. Ketahuilah bahwasanya di antara yang paling bahaya daripada sifat hati untuk manusia adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini cita-cita tapi urusan duniawi saja. Cita-cita itu baik asal lebih mengarah kepada orientasi akhirat. Sehingga cita-cita kalau urusan duniawi aja, maka hal ini termasuk penyakit. Kenapa? Karena akan menghambat dia untuk beramal untuk akhirat. Dia penghambat. Karena manusia itu waktunya satu, badannya satu, pikirannya satu. Kalau mikirnya hanya fokus kepada cita-cita yang dunia, maka dia nggak mikir lagi cita-cita yang akhirat. Kalau badan dia disibukkan dengan sesuatu usaha untuk meraih apa yang dia cita-citakan daripada urusan dunia, maka badan dia tidak mungkin dia arahkan kepada akhirat. Karena cuma satu badan itu, tergantung ke arah mana kita arahkan. Sehingga panjang angan-angan ini itu tidak baik ya, dan termasuk daripada sifat hati yang tercela. Karena panjang angan-angan bukan sifat badan kayak makan minum, tidak, dia sifat hati. Ada kalanya orang itu diam saja, mungkin juga bisa jadi fakir, tapi cita-citanya tinggi betul.
Ada kalanya orangnya ini kaya tapi nggak banyak cita-cita, karena kaya dan fakir itu sudah Allah tentukan. Tapi untuk hati kita, nah kita yang menentukan itu, kita yang mengarahkan itu di situ. Apa sih arti panjang angan-angan itu? Panjang angan-angan yaitu merasa istish'aru tulil baqa fid dunya. Dia merasa masih panjang umur dia di dunia. Karena panjang umur itulah dia punya banyak sekali rencana-rencana. Oh nanti gini, nanti umur sekian harus gini, gini. Bahkan ada orang itu mulai SD sudah merancang masa tuanya harus kayak apa. Dia masih SD sudah merancang masa tua saya nanti kayak gini ya. Umur sekian harus punya tabungan sekian nanti. Yang seperti itu sampai-sampai kata beliau sifat tersebut memenuhi hati. Perasaan dia itu pasti panjang umur itu memenuhi hatinya. Dan akhirnya mempengaruhi amal dia. Ini mempengaruhi perbuatan dia. Hanya kerjanya dia, orientasinya itu untuk menggapai cita-citanya yang sifat duniawi itu. Saya umur sebelum nikah harus punya mobil dulu nih. Pokoknya saya habis nikah belum punya anak harus punya rumah dulu. Itu sudah. Akhirnya menjadikan setiap kegiatannya, setiap pikirannya tertuju untuk bagaimana dia berhasil dengan apa yang diceritakan. Sehingga maaf untuk hadir majelis nggak kepikiran lagi, untuk sholat tahajud, sholat duha nggak kepikiran lagi, bahkan untuk sodakoh berat. Kenapa? Karena dia punya planning sudah tertata ini, planning dunia. Kenapa? Sebabnya karena dia mikir pasti panjang umur. Dia memikirkan pasti saya ini sampai insya Allah sampai umur 90, umur 100 pasti insya Allah. Seakan-akan memastikan sesuatu yang nggak pasti. Tapi kematian yang pasti dia nggak pernah mikir itu. Kematian yang sudah pasti nggak pernah dia ada rencana nanti mati saya kayak apa, habis meninggal itu kayak apa, nggak pernah mikir situ. Nah yang seperti inilah yang namanya tulul amal ya. Sehingga guru kita mengatakan orang yang tulul amal itu tolol kata beliau. Ya tolol maksudnya itu tidak ngerti. Yang bagus itu ketika dia punya cita-cita untuk ukhrawi, cita-cita yang bersifat akhirat ya. Yang sifatnya akhirat, maka dia akan banyak menfokuskan hidupnya itu, pikirannya, kegiatannya itu untuk akhirat ya. Sehingga dalam hal ini waqad qala salafus saleh, dan telah berkata para salafun saleh, man tala amalu sa'a amalu, man tala amalu sa'a amalu. Barang siapa yang panjang angan-angannya, banyak cita-citanya itu banyak betul, ambisinya ini banyak, sa'a amalu, maka perbuatannya itu banyak buruknya. Kok bisa Ustaz Anda katakan orang yang panjang angan-angan itu banyak buruknya? Iya, karena orientasi dia bukan lagi akhirat, orientasi dia adalah dunia. Sehingga ketika dia itu nggak sesuai dengan apa yang dia capai dengan cara yang benar, maka dia akan menabrak hal yang haram. Ini kalau cara yang benar nih nggak tercapai nih. Kalau saya kayak gini-gini aja gajinya ini nggak tercapai, umur 20 punya ini nggak tercapai, harus nyampe segini saya dapatnya. Tapi nggak bisa kecuali korupsi sumpah, kecuali nyogok, kecuali gini. Nah dia tabrak itu karena untuk harus tercapai apa yang dia cita-citakan dari urusan dunia.
Ini yang menyebabkan orang itu kadang-kadang berani menabrak larangan Allah karena dia punya cita-cita yang sudah dia atur duluan. Nah, ini yang bikin rusak di situ, Pak. Karena itulah para salaf mengatakan orang yang terlalu tinggi ambisi, ya, targetnya itu dia tata sendiri urusan duniawi, maka biasanya amal dia banyak buruknya. Biasanya amal dia banyak buruknya. Ya. Wadzalika li'anna tulal amal yahmilu ahisi 'ala dunya. Dan hal itu karena panjang angan-angan itu akan membawa seseorang untuk rakus akan dunia, karena dia harus sesuai dengan target yang dia sudah atur. Dia ngatur sendiri, tidak mau diatur Allah. Dia ngatur sendiri, saya harus punya target kayak gini, tidak bisa, Pak. Yang seperti itu akan membawa dia akan rakus pada dunia, ya. Wa tashmir li imaratiha, dan sangat bersemangat untuk menghidupkan duniawinya tadi itu, sampai-sampai manusia tersebut menghabiskan siang malamnya di dalam berpikir bagaimana dunianya jadi baik. Siang malam mikirnya itu bagaimana ya kehidupan saya ini meningkat, gak pernah mikir akhirat saya meningkat, gak pernah. Yang dipikir bagaimana ya hidup saya ini meningkat lebih sejahtera, tapi tidak pernah mikir ya apa ya ibadah saya ini biar meningkat, gak ada. Nah, ini orang yang ambisinya terlalu tinggi. Ini maaf, kalau orang yang seperti ini ya, yaitu maka orang-orang yang beriman menganggap ini orang gak cerdas. Orang-orang yang beriman tinggi menganggap ini orang gak cerdas. Kenapa dia fokus kepada sesuatu yang akan dia tinggalkan? Sementara orang-orang yang gak terlalu peduli dengan ini, wis yang penting rezeki seadanya, apa yang dapat dari Allah saya terima dengan ridho, qanaah, ya. Yang penting sholat saya tetap, ya, saya mencari yang halal, gak berani saya dekati yang haram, gak berani. Ini menurut ahli dunia, oh ini orang jahil, orang gak pinter, ini punya kesempatan kok diambil, punya kesempatan untuk naik pangkat dengan bayar kok gak diambil, gak cerdas ini, kata orang ahli dunia. Tapi kalau orang ahli akhirat, ini cerdas Anda, karena Anda memilih akhirat daripada dunia. Di sini perbedaan. Itulah saya bilang kecerdasan itu ada dua. Ada orang cerdas dunia aja tapi nggak cerdas akhirat. Ada orang cerdas akhirat tapi nggak cerdas dunia. Ya memang harus milih ya. Aslinya gini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man aradal akhirata wa sa'ah laha sa'yaha fa ulaika kana, apa itu? Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang ingin akhirat. Nah ini. Jadi akhirat itu harus ada keinginan di hati. Barang siapa yang di hatinya itu yang dia kejar akhirat, yang dia kejar ridho Allah. Waman aradal akhirah. Tapi nggak cukup hanya dengan keinginan, wasa'ah laha sa'yaha, dan dia berusaha untuk menggapai akhirat itu dengan jalur yang memang diridhoi oleh Allah menuju akhirat. Maka faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang usaha mereka akan dibalas oleh Allah. Mashkur di sini Allah akan membalas mereka, ya. Jelas yang membalas ini adalah Allah Ta'ala. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhirah, itulah rumah akhirat, itulah surga, naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat
yang kami menjadikan kampung akhirat itu untuk orang yang nggak ingin ketinggian urusan dunia, nggak di bumi, nggak ingin ketinggian. La yuriduna uluwan fil ard, wis yang biasa aja. Karena kebanyakan yang tinggi itu harus nyikut sana sini. Tinggi itu tempatnya cuma satu, Pak. Orang banyak, tempat yang dituju satu. Yang pengen banyak, mau nggak mau Anda saling sikut untuk mencapai atas. Mau nggak mau ada persaingan, mau nggak mau Anda harus jegal dia agar Anda bisa nyampe ke situ. Anda harus jegal orang lain untuk nyampe ke situ. Jegal ini biasanya haram. Kadang jegalnya halus, apa? Pakai bayar, uang pelicin. Sehingga dapat uluwan fil ard, agar dia mendapat tempat yang tinggi di bumi, dia geser sana, senggol sana sini, sikut sini. Yang penting dapat tempat tinggi di bumi. Surga disiapkan oleh Allah bukan untuk orang seperti ini. Tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat yang kami jadikan, kata Allah, lilladzina la yuriduna uluwan fil ard, untuk orang-orang yang gak ingin ketinggian di bumi. Dalam apapun, dalam urusan jabatan kah, harta kah, urusan figur di masyarakat kah. Ya, maaf, kadang figur ini yang kalau sudah nyari figur gak nyari akhirat, walaupun model-model akhirat, modelnya model akhirat. Cuman ini kalau ada saingan repot nih. Nah, karena itulah di Mozali mengatakan ulama akhirat itu tidak mungkin saling iri, saling hasud, nggak mungkin. Kalau yang mereka cari ridho Allah, kalau mereka cari ridho Allah, nggak mungkin. Sama-sama punya majelis, sama-sama punya pondok, nggak mungkin sikut-sikutan, nggak mungkin saling iri, karena yang dicari ridho Allah. Satu yai, satu ustadz, majelisnya cuma 2 orang, satu ustadz majelisnya 20, satu ustadz 200, itu sama di sisi Allah. Karena yang membagi tiap majelis Allah, bukan orang itu. Kalau yang dicari ridho Allah, sama, derajatnya sama, yang penting ikhlas. Yang punya murid 2 kah, murid 20 kah, yang 200, 2000, sama, asalnya cari ridho Allah. Tapi kalau sudah yang dicari bukan akhirat, yang dicari banyak-banyakan masa, yang dicari mana yang paling tenar, mana yang paling tersohor, nah berarti yang dicari bukan akhirat, yang dicari dunia. Maka bisa mungkin saling sikut, bisa mungkin saling hasud, bisa mungkin iri-irian, bisa. Yang dicari bukan ridho Allah masalahnya. Di sini penting bagaimana seseorang itu harus menanamkan di diri ini apa? Waman aradal akhirah, barang siapa yang hanya ingin akhirat, gak ingin yang lain. Yang lain datang silahkan. Orang nanam padi, mau nggak mau muncul nanti rumput, muncul. Tapi yang intinya yang dia tanam padi, insya Allah panen padi. Tapi kalau tanam rumput nggak mungkin muncul padi, ujung-ujung nggak mungkin. Orang yang nanam tujuan akhirat adalah mungkin hal-hal yang duniawi itu akan muncul, hal duniawi itu akan muncul, tapi tidak masalah, karena ini intinya dia nanam akhirat, intinya dia adalah nyari akhirat. Tapi kalau sudah yang dituju dunia, sulit untuk dapat akhirat. Kemudian dikatakan di sini, wa kaifiyati sa'i laha taratan bi qalbihi wa taratan bil amal fi dalik wal akhdhu fihi bi dhahirihi, sehingga dia memikirkan bagaimana memperbaiki dunianya dan bagaimana dia cara untuk mendapatkan dunia tadi itu, mendapatkan yang sudah dia planning tadi itu, kadang-kala dengan hatinya, sampai kadang-kadang keikut sholat. Waktu sholat mikir, ini kayak apa ya biar laris nih. Nah, ini karena harus
harus nyicil nih, harus ini, kayak apa nih? Sampai waktu dzikir megangan tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Ini mikir kayak apa ya biar dapat banyak nih. Ini hatinya sampai segitu. Bahkan kadang-kadang di amal dia. Dan hal itu akan menjadikan hatinya dan badannya tenggelam di dalam mencari dunia. Yang seperti ini sulit khusyuk. Kenapa? Karena akalnya sudah dirasuki oleh bagaimana menggapai cita-citanya. Orang itu ya pasti akan memikirkan apa yang dia cari. Yang dia cari dunia pasti mikir dunia, yang dicari akhirat pasti mikir akhirat. Itulah sering kita sampaikan, harusnya kita itu sering-sering sebelum tidur itu mikirkan di dunia apa yang Anda cari, di dunia ini apa yang Anda cari itu. Karena niat itu bisa merubah perbuatan. Kalau niat sudah mengarah ke buruk, perbuatan jadi buruk semua. Wahina idzin yansal akhirah, maka ketika dia disibukkan untuk menggapai cita-citanya tadi, dia akan melupakan akhirat dan dia akan tersibukkan dari urusan akhirat, tersibukkan dengan dunia sehingga lupa tujuan dia diciptakan itu untuk apa. Akhirnya apa? Yusawifu fil amal, menunda-nunda amal. Nanti ke masjid itu umur 40-an aja. Kayak Nabi jadi Rasul umur 40 ya. Jadi ke masjid umur 40 aja. Sekarang jangan dulu. Sekarang masih seneng-seneng dulu lah. Masih ngejar dulu. Nanti kalau sudah sukses saya punya rumah, punya mobil, ya tabungan cukup, nah baru pegangannya tasbih aja sudah. Belum nyampe itu meninggal, ketipu setan dia. Hati-hati. Berapa banyak orang punya rencana planning, belum sempat planningnya selesai satu meninggal, atau sakit dia, atau ini, sehingga tinggal nyesal aja. Nah, ini penyebab karena kebanyakan target duniawi. Gak usah banyak target, itu jangan ada. Yang penting hidup Anda itu suruh kerja oleh Allah karena punya anak istri, kerjanya suruh nafkahi, kerja untuk nafkahi, suruh ini ya. Tapi ingat, kalau orang tujuannya nggak muluk-muluk, maka dia berhati-hati dalam langkah, dalam melangkah. Wa fi amri wa yakunu fi amri dunyah mubadir musyammira wa fi amri akhirati musafir muqassira. Sehingga orang ini dalam urusan dunia sangat bergegas, bahkan planning itu matang. Kalau sudah urusan dunia matang dia, tapi urusan akhirat sering menunda-nunda dan sering kurang fokus. Kadang-kadang sholat yang penting sesempatnya Ustaz. Majelis kadang-kadang ya syukur-syukur sebulan sekali, kadang nggak sama sekali. Baca Quran kadang-kadang nanti aja. Kenapa? Karena tadi planning untuk akhirat nggak terbersit sedikit pun di sini. Nggak ada planning akhirat. Yang ada planning dunia saja. Bahkan kadang-kadang ini masih godaan setan ini dia. Ini orang sudah tercukup ini, sudah punya ini, punya itu, tabungan cukup sudah. Harusnya dia ini sesuai dengan apa yang dia niatkan dulu 20 tahun yang lalu. Dia akan fokus akhirat kalau sudah sukses. Tapi setan gak mau dia sadar. Mas, hati-hati ya. Sampean memang betul punya ini, tapi anak sampean belum. Anak sampean pikirkan juga tuh. Nah, sibuk lagi. Yang harusnya dia fokus untuk akhiratnya, setan ngasih pikiran, anak engkau belum sukses. Ayo engkau kerja juga, cukupi itu anakmu. Akhirnya banting tulang lagi dia. Sudah cukup anaknya beres,
Setan bilang, cucumu belum. Yang TK ini kuliahnya kayak apa nanti? Mikir lagi. Umur sudah hampir wafat, masih bergelimang muter aja urusan duniawi. Di sini Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya. Carilah akhirat dengan segala apapun yang Allah berikan kepadamu. Pikiranmu, hartamu, waktumu, ya, nafasmu, semua gunakan untuk nyari akhirat. Tapi ada wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman ya jangan lupakan bagian duniamu. Artinya kecil aja itu dunia. Allah nyuruh kita fokusnya nyari akhirat. Jangan dibalik, Pak. Kita fokus ke dunia untuk akhirat. Yang penting jangan lupa Allah lah yang penting. Nah, nggak seperti itu. Anda membalik Al-Quran, hati-hati. Anda membalik ayat ngarannya. Kita sering baca Quran cuman nggak mendalami. Nah ini repotnya. Baca Quran seakan-akan ahli Quran, tapi nggak mengamalkan isinya kayak apa. Apakah namakan ahli Quran seperti itu? Tidak. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisal amr fi syammiru lil akhirah allati hiya al baqa wa mutinul iqamah. Dan yang seharusnya dia lakukan adalah membalik keadaan tadi, yaitu dia bersegera bersemangat untuk ngejar akhirat dan tidak terlalu mikir. Saya bukan mengatakan meninggalkan ya, nggak terlalu fokus urusan duniawi. Kenapa? Sesuatu yang dijamin ngapain Anda cari-cari lagi? Karena itulah Allah sering berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak hewan yang nggak mampu nyari rizkinya, tapi Allah yang ngasih rizki dia dan kalian juga. Allah ngasih rizki dia yang nggak mampu itu dan kalian juga dikasih. Ini sehingga tapi tadi ya, ini ayat mungkin baru kita dengar di malam ini ya. Padahal ini sering kita baca, mungkin Ramadan khatam berkali-kali sudah, tapi mengapa terbersit baru sekarang? Sehingga dalam hal ini mari ya, kata beliau, hendaknya seseorang itu lebih semangat ngejar akhirat. Bahkan Allah Ta'ala sering berfirman, wasari'u, bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Itu suruh. Dalam Al-Quran lagi Allah berfirman, dalam fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju dzikrullah. Semuanya tuh disuruh cepet-cepet. Kenapa? Karena takut kedahuluan mati. Takut kedahuluan mati. Besok aja, besok, sekarang meninggal selesai. Jangan mengakhirkan amal baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ajal datang. Waqad akhbarallahu ta'ala wa rasulahu wa rasulullah sallallahu, dan sementara Allah sudah memberitahu, Rasulnya sudah ngasih tahu bahwasanya akhirat itu nggak bisa dicapai tanpa usaha keras, nggak bisa tercapai tanpa kita bersungguh-sungguh. Nggak ada orang santai tahu-tahu dapat surga, nggak ada. Semuanya itu perlu dikejar. Sementara dunia Allah sudah jamin, nggak disuruh ngejar malah, wis santai aja, dijamin. Yang penting kerjakan tugasku untuk engkau. Sekarang Allah itu kerjakan tugasku dari engkau, tugasku kepadamu kerjakan. Rezeki sudah aman aja. Cuman tadi setan itu tidak mau kita ini masuk surga, sehingga Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu sering membuat kalian khawatir kefakiran. Hati-hati miskin, hati-hati miskin. Akhirnya itu yang dia khawatirkan. Jangan sampai miskin, jangan sampai. Akhirnya kerja terus. Gak pernah dikhawatirkan untuk neraka, setan gak berani ngasih khawatir neraka. Ya. Amad dunia, adapun dunia, fahiya daruz zawal, itu adalah tempat yang akan sirna, wantikol, dan tempat yang akan Anda tinggalkan untuk pindah ke alam yang kekal. Dunia itu untuk cuman sementara, habis ini ditinggalkan. Kalau sudah tahu seperti itu,
maka jangan Anda fokuskan untuk hal-hal yang Anda tinggalkan itu. Ada seorang nih, ya, dia di Grogol, kirim ke Grogol 4 tahun aja, habis itu balik dia ke tempat dia dikirim. Dia suruh tugas, engkau tugas di Grogol 4 tahun ya, habis itu balik sudah. Ya, harus tugasmu beres nggak beres 4 tahun balik, beres nggak beres balik sudah. Maka dia, karena dia ngerti saya akan balik nih, tiap dapat penghasilan dia kirim ke sana. Mau membawa apa, kirim ke sana, karena saya tidak akan ke sini, saya tidak lama ke sini. Tugas saya nggak selesai, saya harus balik ke kampung halaman. Sehingga buat apa saya bangun di sini, saya juga mau pindah kok. Yang penting saya di sini ya apa, betah-betahin aja ya. Nanti sudah 4 tahun disuruh balik sudah. Yang seperti ini, apakah dia akan bangun rumah megah di Grogol? Enggak, ngapain mau ditinggalkan? Mau ditinggalkan juga. Tidak mungkin dia memakmurkan Grogol di sini. Kenapa? Karena dia mau meninggalkannya. Orang cerdas tidak mungkin dia seperti itu. Nah sama, seseorang yang sudah umurnya ditentukan oleh Allah, fulan sekian, siap gak siap, umur sekian harus cabut. Maksudnya kita nggak tahu umur kita, tapi kembali kepada Allah sudah pasti. Di situ dihisab bagaimana tugas dia ketika di alam dunia, selesai apa enggak. Orang yang cerdas dia akan memaksimalkan umurnya untuk menyelesaikan tugas Allah ini. Yang nggak cerdas dia akan main-main aja, dia akan main-main. Tapi masalahnya balik pasti harus ada tanggung jawab. Nanti balik dari tugas, tanggung jawab harus ada. Nah, seperti itulah contoh kita hidup di dunia ya. Sehingga dikatakan di sini, dan dunia itu wa an qaribin yartahilu minha ila akhirah, dalam waktu dekat setiap kita itu akan pindah dari dunia ke alam akhirat dan akan meninggalkan dunia itu di belakang kita. Walaysa ma'murun bitolabiha, bahkan kita nggak ada diperintahkan oleh Allah untuk nyari dunia, itu nggak ada. Cuman Allah hanya berfirman, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya tanpa dunia nggak bisa ibadah. Adalah dunia itu untuk yang penting fokus ibadah itu aja. Nyari ngasih nafkah itu kan ibadah Pak. Tapi kalau nggak punya apa yang dinafkahkan kan nggak bisa. Ya kerja Anda untuk nyari ngasih nafkah, selesai. Itu yang mestinya itu jangan lupakan daripada dunia. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan arti dunia yang nggak dilupakan adalah kain kafan. Kain kafan yang kita bawa kubur itulah dunia yang jangan sampai lupa ya, untuk kain kafanmu itu aja. Cuman kita kadang-kadang mengumpulkan sesuatu untuk orang lain. Siapa? Ahli waris. Yang mana ahli waris itu jarang ingat keluarganya yang wafat. Yang meninggalkan harta banyak untuk dia jarang diingat. Syukur-syukur kalau dibuat taat. Kalau pakai maksiat, yang mencari dapat kiriman dosa juga. Karena rumah yang dia bangun dibuat maksiat oleh anak cucunya. Mobil yang dia beli dipakai maksiat oleh anaknya, dia dapat kiriman dosa karena dia ada andil di situ. Nah ini repotnya kalau meninggalkan dunia tanpa meninggalkan ilmu agama seperti itu ya. Sehingga dalam hal ini harus kita terus menerus untuk mawas diri dan mengulang lagi. Karena manusia itu sering lupa dan ingatnya itu waktu tempat-tempat seperti ini. Tempat-tempat seperti ini, kajian-kajian seperti ini kita baru ingat. Ya syukur-syukur kalau ingat itu bisa sampai bertahan seminggu atau sebulan, Masya Allah. Tapi bisa jadi 2 hari hilang lagi, 3 hari hilang lagi, perlu dicas lagi. Tapi itulah sifat manusia, gampang lupa. Tapi harus diingatkan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa berjalan di jalan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin.
على هدي نية وكل نية صالحة وعلى ما نبي سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.